Ya, kedua atau item ketiga. Ya, dia bisa beli Legend Gem dulu kan Betul. pastinya buat Chusin-nya ya. Oke, tapi ya memang draft yang up to date dari keduanya sebenarnya ya. Terutama reaktif draft dari Vesaka ini menjadi satu nilai plus. Tinggal gimana kita melihat eksekusinya. Oke, itu dia. Dari draft yang sudah kelihatan memang lebih agak akan ada pengambilan objektif nantinya untuk Vesaka ya. Karena mereka yang bisa setup duluan juga. Ya mereka bisa setup duluan atau mereka bisa membiarkan lawannya setup karena mereka bawain link. Iya, tapi aku ngelihatnya teman-teman dari Vesaka Electra ini hero poolnya luas banget loh. Kayak mereka siap banget gitu untuk ditugaskan memakai apapun. Meskipun untuk kali ini kondisinya Jushin nggak bakal seganggu di game pertama ya, karena ada damage dengan Kimi ya. Bakal jauh lebih menyakitkan Kimi di awal-awal game ini. Iya, tapi ini yang bakal kena dari J-nya ya, yang udah beberapa kali kena angkat sehingga ada Revitalize tadi yang terpaksa harus dikeluarkan. Dan ini ngasih space banget untuk J dan Avo di arah tengah sehingga movement yang cepat dimanfaatkan oleh Lex untuk secure kali itu Wanderer. Sementara dari setelan emblemnya nih Om. Setelan emblem Kimi ya dengan Weakness Finder. Jadi Kimi ada banyak dari build-nya juga kan kita tahu Ada lah ya. yang Imburage ya. Impure ada, terus juga ada yang Oh, Quantum. tapi Jay harus hilang terkena dengan adanya pergerakan juga. Tapi lihat, sudah ada di backup dengan adanya anak Hui. Namun Vesaka Electra mereka react untuk mundur sehingga tidak ada pertukaran. Dan bahkan di top ada cicilan terhadap balutan sinergi outer turret. Ya, Lex loh yang dapetin. dan itu yang serem ya, karena Baxia juga menggunakan Revitalize. Sangat tanky sekali, ditembak dengan Kimi juga gak ada masalah sama sekali. Dan dia akan bisa mengcover temannya tadi tuh, si Jolin untuk bisa kembali mundur ke belakang. Iya, selain ada damage reduction nanti di level 4 dengan Tortoise Poison-nya, tambah Revitalize, itu bakal jadi badan yang nggak bisa ditembus banget sih sama damage-damage yang dihasilkan sama Avo. Ya, early game terutama sih. Iya, Selama terutama early Avo game. belum punya item, dia akan sangat sulit sekali untuk bisa menjatuhkan Baxia. Ya, tapi kali ini turtle yang pertama nih. Kita udah tahu lah ya, Link biasanya nggak akan terlalu fokus ke objektif turtle-nya. Tapi apakah dengan keuntungan di awal tadi membuat Vesaka sekarang bisa megang kendali di objektifnya nih? Ya mereka bakal pegang buat objektif ya. Mereka bisa ngedelay juga. Lebih ke persiapan sebenarnya untuk Vesaka. Kalau mereka mau coba untuk kontes di turtle-nya ya berarti mereka harus siap juga Lex-nya. Harus bisa wajib hadir untuk memberikan retribution dia. Jadi ini battle of setup juga ya. Betul. Tapi masalahnya sekarang Falcon Daisies mereka unggul jumlah. Ada 4 pemain, Onward Shatter sudah mulai masuk juga. Tapi Lex again! Lex Tribution yang on point membuat dari turtle jatuh ke tangan dari Vesaka Electra. Bahkan anak Queen-nya berhasil dihilangkan. Begitupun dari J. Tapi Lex masih bisa mundur dengan Finch Poise-nya. Sehingga kali ini tidak ada keuntungan yang bisa dibayarkan satu hit terakhir. Reais masih bisa selamat dan bahkan terangkat di Lantern Flare. Tapi anti-graph dari Avo membuat dirinya pun masih bisa selamat. Dan di sisi lain Moto Chinaga ini juga panen banget dari gold tambahan dari platingannya. Oh, itu komunikasi yang bagus banget sih dari Lex dan juga dari momentum badangnya Raze itu ngebuka Fist Crack. Itu ngasih waktu buat Retributions yang memang unggul satu level tadi, memudahkan Lex untuk bisa ngamanin dan juga memprolong team fight-nya. Karena Turtle buff kan akan menambahkan efek shield. Serta tadi mungkin ada satu hal yang nggak diprediksikan sama Vesaka Electra di mana Irithel join in, tapi ya Irithel early game belum punya damage. Iya, ini udah ketabrak dengan adanya Shield Unity. Ini keangkat-angkat lagi. Jay juga ini dipaksa jadi frontliner, keganggu banget. Ya nggak bisa sih, dia nggak bisa terlalu lama di depan juga ya. Sementara level dari Lex juga semakin besar nih dibandingkan dengan anak Queen. Iya, ini cepat ya movementnya ya. Pattern farmingnya juga apalagi di boost dari Turtle tadi semakin membuat keunggulan yang dipegang sama Lex ini semakin besar. Tabrakan terjadi, Irvi berhasil untuk mentargetkan dirinya terhadap seorang Jay. Ditabrak di belakang, Lex berhasil untuk mengusir mundur saja. Tapi di sisi lain pun Kiko Kitty harus terangkat dengan Lantern Flare double kill. Diamankan oleh Jolin. Keuntungan berlipat-lipat ganda untuk Vesaka. Tapi anak Quiz coming mencoba untuk mencari lagi Rhythm of Joy-nya. Tapi sayangnya Electrifying Beast digunakan hanya untuk melarikan diri karena 1 versus 3 bukan hal yang diinginkan oleh anak Quiz. Ya pastinya karena masih ada Tempest of Blade juga yang bisa digunakan untuk menghindar nanti apabila Electrifying Beast-nya diaktifkan. Dan wow, Vesaka Electra ini mendominasi sekali Om di awal game ya. Ya mereka sudah dapat semuanya ya. Dan bahkan dengan menggunakan link sendiri mereka dapetin objektif. Itu sudah unggul berarti. As a team untuk Vesaka Electra. Dan fight demi fightnya juga yang mereka pegang tadi. Mereka berani untuk bisa menabrak ya. Karena power dari Chusin juga yang bisa pegangin. Hero-hero jarak dekat. Ada Hylos. Terus juga masih ada Edit yang dengan mudah nantinya pasti efek-efek dari Lantern Flare akan bisa terkena ke mereka. Nah ini moodnya juga udah dapetin full plating, dapetin turret lagi. Dan akhirnya tidak ada upaya kontes dari Falcon Daisies. Turtle kedua jatuh kembali ke tangan dari Vesaka Electra. Dan gak ada pertukaran yang mereka dapatkan karena lihat kondisi Baxia Shield Unity yang memang selalu bisa digunakan untuk cover laning-laning jauh yang
biasanya nggak mudah untuk digapai gitu kan. Iya. Apabila nggak ada Matilda. Terus di bagian tengah, Oke, ternyata masih ada sebuah Crimson Bacon Jolin mencoba untuk mundur. Flicker terpaksa dikeluarkan, tapi untungnya itu adalah satu flicker yang membuat dirinya selamat dari player-player Falcons DC yang mencoba untuk menggempur dirinya. Di sisi lain, again, Mood Uchinaga mendapatkan space untuk mencicil kembali outer turret, tapi bakal coba dikejar oleh anak Kui. Unggul level, masih ada sebuah worldly flicker dan juga Archater dan reactive flicker dari Mood Uchinaga. Benar-benar pembacaan timing yang begitu tepat. itu respon yang bagus banget. Parah. Gimana itu nge-trigger flicker dari lawan juga gitu Om. Mahal-mahal. Iya, tepat sekali ya. Kayak dia benar-benar nahan juga buat flickernya. Oh. Shatter. Dengan ada Tempest of Blade, Avo yang akan dikejar itu dia. Kimi akan menjadi santapan yang lezat, tapi Lex Woi. terkena dengan adanya efek sisi dan Kiko Cutie berhasil menjadi eksekutornya. Electrifying Beast mengincar ke lini belakang. Reais HP yang gak terlalu banyak dan splash damage dari sosok Kiko Cutie menghasilkan double kill. Ditabung oleh Falcon Dexys. Itu timing yang benar-benar bagus dari Heavy Crossbow yang dibuka. Kiko Kitty bisa dimaksimalkan karena memang tadi mereka team fight secara berkumpul. Dan itu yang nggak disadarin sama Vesaka Electra yang ngebagi damage semuanya. Apalagi banyak target-target yang mudah untuk di burst dengan cepat oleh satu Heavy Crossbow. Contohnya kayak Lex yang tadi mungkin dia sempat mau menghindar. Tapi satu momentum dari Law and Order ngebuat dia berhenti di tengah-tengah kerumunan itu. Terus kena cicil damage turret. Turret, iya. Terus item Prayo ya tadi untuk Kiminya Glowing One baru selesai juga. Topnya bakal diangkat terus-terusan harusnya Jay kalau tidak punya Kiko? escape. Iya, udah mulai disambut lagi dengan adanya Reais. Fist crack, tapi Kiko Cutie 1 versus 3. Dengan adanya kembali traction pulse dari belakang, tapi Kiko Cutie tidak bisa menahan apa yang diberikan oleh Mood Uchinaga. Sementara di sisi lain Turtle sudah mulai terlihat adanya setup yang dilakukan. YRV akan berada di paling depan dengan Revitalizing diaktifkan. Bahkan Tempest of Blade kali ini setelah di pop up oleh Lex, tapi itu tidak menjadi informasi yang membuat dari Falcon Dexys pun berani lagi untuk maju sehingga Perfect Turtle kembali diamankan oleh Lex. Itu resiko yang diambil sama Kiko Kitty terlalu besar sih. Iya. Oh di bagian tengah masih coba untuk dipaksa. Ya, Burst Pathway hanya untuk bisa mendefend saja outer middle turretnya ya. Dari belakang, continuous damage dari Avo juga mengusir mundur pemain-pemain dari Vesaka. Terkena immobilize, YRV akan menjadi korban berikutnya. Traction Pulse memang menjadi kombinasi yang begitu mematikan dengan ada damage sambutan dari Kiko Kitty, tapi ada solo kill pula. Damage yang terlalu besar disumbangkan oleh Lex sehingga pertukarannya tidak menjadi adil. Anak Kui yang harus hilang. Oh, tapi purple buff untuk kali ini kayaknya nggak bakal bisa dimiliki oleh Falcon Dexys, terutama untuk anak Kui-nya ya. Tapi jujur sini setelah adanya Glowing One, damage dari Avo itu udah nggak bisa dianggap remeh lagi sih. Itu benar-benar bisa melumat siapapun tadi yang ada di bagian depan. Iya, tapi Avo sendiri secara positioning ya, dia nggak bakal bisa terlalu lama juga buat sustain. Iya, iya. Begitu banyak hero-hero yang bisa langsung menargetkan ke dia juga. First item memang ada Glowing One, tapi belum punya item defense sama sekali. Bahkan Hylos juga masih belum punya physical defense, di mana lawan dia itu ada Link yang akan menuju ke 2000 gold sebentar lagi. Jadi perbedaan yang cukup mencolok juga ya dengan item-item Hasbro Berserker yang lumayan banyak nih di beberapa hero dari Link, dari Bruno, mungkin dengan Irithel juga yang sama itemnya. Tapi ini kayaknya Kiminya mau ke Sky Pierce Sky ya? Pierce, Iya ya. loh, bener. Yap, Sky Pierce 500 Tapi lagi. masalahnya ini udah ada 2 damage dealer, Om. Apakah bijak dalam keadaan under dengan Sky Pierce? Mungkin sebagai finisher saja sih, nggak bisa dipaksakan ya. Karena kalau mereka tidak punya Sky Pierce, Baxia nggak bakal langsung bisa di instant takedown. Itu yang jadi masalah kan, Baxia dari tadi juga lumayan bebas nih di bagian depan. Tortoise Poisons, ngedinai dan bahkan ngebaying time saja. Nakut-nakutin pemain-pemain dari Falcon Dexys untuk bisa maju. Oh, Kiko Cutie ternyata terjebak sendirian. Terkejut sudah dengan adanya 2 pemain dari Vesaka Electra, tapi terangkat sudah di J Shelly yang harus juga hilang di tangan dari Lex. Tempest of Blade mengincar lini belakang. Ada efek airborne, tapi lihat bagaimana kali ini traction pulse connect karena 2 orang sekaligus. Tapi dengan damage yang cukup juga bisa disambut oleh anak Kui sehingga pertukarannya menjadi cukup adil. Tapi lihat bagaimana flicker ke depan. Mood Uchinaga triple kill dikantongi oleh dirinya. Pertukaran yang gak adil untuk Falcon Dexys karena hampir saja tadi wipeout bisa didapatkan secara utuh oleh Vesaka Electra. Dan sekarang waktu yang tepat untuk bisa ambil Lord dengan gak adanya sosok anak Kui dari Falcon Dexys. Sama-sama gak ada retribution power sebenarnya. Iya, tapi ini power Bruno yang jadi. Lihat bagaimana dari low HP untuk Bruno-nya, tiba-tiba langsung full lagi dengan item yang tadi memadai banget kan. Dari Husklaw Berserker mereka join buat tim fight-nya. Ini kalkulasi yang matang banget ya tadi flicker ke depan loh. Iya. Itu kalau enggak kan bisa jadi mountain jedak jeduk juga kan. Konteksnya. Tapi jujur, decision dari Mood Uchinaga luar biasa sih. Dia pede dan dia tahu timing yang tepat. Ketika teman-temannya juga tadi under conditions ya. Contohnya kayak di momen tertangkap oleh satu momentum yang dihasilkan sama Avo, itu harusnya
bakal jadi momentum yang bisa membalikkan keadaan dari teman-teman Falcon Daisies. Tapi jujur timing dari Fizcrack itu penyelamat banget sih untuk teman-teman dari Vesaka Electra. Ya, ini Avo selalu ditargetkan juga ya. Kayak seberapapun dia selalu bisa menjaga jarak di belakang, kalau flickernya sudah kepake, dia nggak bakal bisa kabur lagi. Terlalu mudah untuk bisa digapai tadi dengan Link, dan belum selesai mungkin untuk arah serangan dari Vesaka, di mana mereka akan memainkan 3 lane push plus ada juga yang masuk dalam jungle. Oke, Yervi yang akan menjadi targetingnya semuanya. Commit all in Yervi. Yervi masih bisa selamat bahkan dengan menelan damage yang begitu banyak dari pemain-pemain Falcon Daisies. Wow. Revitalize benar-benar on point. Itu miskalkulasi sih dari teman-teman Falcon Daisies, dimana ya target mereka adalah target tertebal yang ada dari Vesaka Electra di bagian atas. Lihat, didorong mundur nggak sempat untuk clear. Sekarang 3 wave minion beserta dengan Lord akan masuk ke dalam area teritori Ini pertahanan. 1v1 juga susah karena bedanya 4 level tadi. 15 sekarang level yang dikantongi oleh Lex-nya. Lord sudah mulai masuk ke dalam satu buah base turret, dan batu mulai terangkat lagi, tapi ternyata DJ Shelly menjadi nyawa pertama yang dirgut. Double kill diamankan, Devil Sombret mengincar di belakang, dan Avo masih bisa mundur dan memberikan damage balasan walaupun Jolin terjebak. Tapi masih ada satu wave minion yang masuk ke dalam base turret di arah tengah, sehingga itu adalah the best thing yang bisa dilakukan oleh Vesaka. Tapi mereka gak mau mundur, mereka masih mencoba untuk memberikan pressure lagi terhadap pemain-pemain dari Falcon Daisies dan menargetkan dirinya terhadap base turret terlebih dahulu. Jauh lebih mendominasi. 2 base turret di menit 11 serta 12.000 gold yang mereka hasilkan. Membuat sekarang ini udah benar-benar dipegang kendali permainannya oleh Vesaka Electra. Iya, mereka sudah sangat jadi ya. Iya. Bisa kita lihat sekarang bagaimana dominasi dari Vesaka juga. Mereka nggak butuh untuk pulang sama sekali. Mereka masih stay di depan base milik Falcon Daisies. Dan sepertinya mereka juga menargetkan untuk end the game setelah minion ini masuk. Oh, Grace Path away, dan bahkan Fizcrack combonya connect karena 2 orang sekaligus. Avo menghilang, kali ini mega kill diamankan oleh Jolin. Double kill dari Lex, menyisakan satu pemain sendirian, itu Anakwi. Mampukah bertahan karena kemenangan di depan mata untuk Vesaka Electra? 2-0.